Jangan ngelihat Allah kayak ngelihat makhluk. Karena nanti jadi salah paham. Jangan banyak minta lah, gak enak sama Allah. Justru Allah itu gak enak kalau gak diminta. Allah senang banget kalau kita minta. Dan Nabi yang paling banyak meminta ke Allah namanya Ibrahim. Sehingga disebut Inna Ibrahim la'awwahun halim. Apa arti awwah? Bukan awwah ya. Awwah artinya da'a, suka berdoa. Dan di Al-Quran itu Nabi yang paling banyak kalimat doanya kan Ibrahim kan. Dikit-dikit ya Rabbi, ya Ilahi, ya Allah. Selain Musa, awwahun da'a, suka berdoa. Gitu juga tadi dalam kasus surga neraka. Ada orang bilang, saya emang gak takut sama neraka. Setan aja, iblis takut sama neraka. Kita lebih garang daripada iblis? Enggak. Iblis itu udah paling, kalau dibilang bejat, paling bejat mah iblis. Udah gak ada lagi lebih bejat daripada iblis. Udah gua mah lebih bejat dari iblis, gak ada. Iblis itu paling bejat tuh udah. Jadi kalau ada manusia gimana pun dia bejat masih kalah sama iblis. Yang paling soleh itu adalah Muhammad SAW. Walaupun yang paling suci adalah malaikat. Tapi yang paling soleh, beda suci sama soleh ya. Karena orang soleh bisa aja ada kesalahan. Nih berpikir nih. Orang soleh tetap ada kesalahan. Kalau suci gak ada kesalahan. Dan gak ada manusia yang suci. Yang ada manusia yang soleh. Nabi bukan suci, maksum, terjaga. Kesalahan tetap ada, tapi bukan dosa. Karena Nabi tidak berbuat dosa, karena maksum. Tapi kesalahan, beliau bermasang muka, beliau salah memutuskan tentang perkara tawanan perang dalam perang surat Al-Anfal. Beliau salah misalnya keliru dalam masalah sikap kepada orang-orang yang belajar kepada beliau. Terus didatangin orang-orang kafir Quraisy yang belajar suruh mojok dulu, ditegur sama Allah. Ayat teguran ke Nabi itu banyak loh. Termasuk beliau karena pengen nyenengin istri-istrinya lagi cemburu. Nabi bilang ya udah deh, saya nggak akan minum madu lagi. Kan baru pulang nih dari rumah salah satu istrinya, ketemu istri yang Aisyah. Aisyah nanya, dari mana aja sih kok lama banget datangnya? Itu dari rumah Sofia. Ngapain sih di sana terus? Kan dia tuh maksudnya pendek gitu. Udahlah, makan apa sih? Dikasih apa di sana? Emang makanannya enak banget ya? Enggak, cuma minum madu doang. Wah, nggak enak, pasti madunya nggak bener nih. Mulutnya nggak enak tuh. Akhirnya Nabi bilang, ya udah mulai sekarang saya nggak akan minum madu lagi. Demi menyenangkan Aisyah. Turun ayat. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan demi menyenangkan istrimu? At-Tahrim. Yang paling soleh di muka bumi dan di dunia akhirat dan langit bumi nih, Nabi Muhammad. Tapi yang paling suci, malaikat. Di sini ketahuan, oh ternyata orang soleh juga bisa ngelakuin kesalahan. Kalau Nabi kesalahan, kekeliruan, kalau kita kesalahan. Tapi dia langsung recovery, balik. Gak ada yang suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian suci. Tapi yang paling bejat adalah iblis. Kemudian setan. Setan ini minal jinnati wan nas, ada jin ada manusia. Sehingga kita kalau bilang saya gak takut neraka agak-agak klise menurut saya. Berarti sia-sia dong Allah ciptain neraka, ternyata manusia gak takut. Jadi kayak Allah udah banyak fattakun nar, itu perintah loh. Fattakun fa illam taf'alu wa la taf'alu fattakun nar. Apa arti kata fattakun nar? Takutlah kalian kepada neraka. Nar bahasa Arab. Naruka nerakamu. Jadi bahasa Indonesia neraka. Bahasa Arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Fattakun nar allati u'iddat lil kafirin. Yang disiapkan untuk orang yang kufur. Jadi kalau nggak takut neraka, Allah udah nakut-nakutin di Al-Quran. Seolah-olah kita bilang, nggak takut gitu kan ya. Gimana tuh sama Allah? Kan agak-agak aneh nih. Nggak takut. Dunia aja kita takut dengan hal-hal yang mengerikan. Gak usah yang benar ya, yang cuma halusinasi aja takut. Setan, hantu, gundurwo, yang gitu-gitulah. Gitu aja bisa bikin kita takut, padahal itu gak nyata. Artinya yang gak nyata-nyata amat aja kita takut. Giliran yang nyata, Allah sendiri suruh kita takut, malah gak takut. Kan agak klise nih, pasti pola pikirnya gak menyeluruh nih, belum lengkap, belum utuh. Surga, biasa aja gak pengen surga. Seolah-olah kita ngeremehin surga itu gak berharga. Surga itu kata Nabi adalah
ala sil'atallahi ghaliyah, ala sil'atallahi lil jannah. Harta Allah yang paling berharga itu adalah surga, bukan dunia. Dunia aja kita pengen, masa surga enggak? Padahal kata Allah, dunia ini enggak ada apa-apa dibandingkan surga. Klise lagi kan? Kita pengen surga dan Allah senang kita pengen surga. Kita takut neraka dan Allah senang kita takut neraka. Karena semua itu bagian dari yakin kita kepada Allah. Cuman jangan hanya di lisan, harus di hati. Kita, kenapa kamu sholat 5 waktu? Kalau saya nggak sholat ntar diazab kubur, nggak apa-apa. Kenapa kamu sedekah? Karena pengen dapat pahala banyak, nggak apa-apa. Wah kalian mah nggak ada yang tulus. Dan saya mah kalau sholat, sedekah segala macam bukan karena surga neraka. Saya sholat dan segala macam karena cinta sama Allah. Nggak ada tolak belakangnya antara satu dengan yang lain. Cinta bagian dari iman, takut bagian dari iman, berharap bagian dari iman. Kan iman itu ada 60-an cabang. Termasuk malu bagian dari iman. Sehingga gak perlu dibentur-benturin, ambil yang sebagian, buang yang lain, enggak. Terus gimana nih? Orang beriman juga berderajat. Lahum darajatun. Ada yang imannya baru malu doang nih. Ada yang imannya udah malu plus takut. Ada yang imannya udah malu plus takut plus berharap. Ada yang iman, malu, takut, berharap, cinta. Terus nambah-nambah. Karena darajatun. Manusia itu berderajat-derajat di antara orang yang beriman. Setelah Allah bilang ulaika humul mu'minuna haqqa, Allah bilang lahum darajatun. Mereka bertingkat-tingkat.